Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang persegi panjang dan persegi. Babnya ini setiap buku mungkin lain-lain babnya. Kita gambar persegi panjang ABCD. Dalam persegi panjang maka sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Ini kita buktikan sejajar berarti tidak pernah berpotongan. Kemudian diagonalnya ini garis AC berarti BD berarti diagonal persegi panjang. Kalau kita lihat saling berpotongan dan membagi dua sama besar. Kemudian persegi, kita gambar persegi ABCD. Ini juga sama persegi. Sisi-sisi yang berhadapan juga sejajar dan sama panjang. Pengertian dari persegi panjang sendiri kalau kita lihat adalah bangun datar segi empat yang sisi-sisi berhadapan sejajar dan keempat sudutnya siku-siku. Jadi punya dua pasang sisi yang sejajar. Persegi sendiri adalah merupakan persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Dari sini kita bisa melihat sifat-sifat daripada persegi panjang, yaitu sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Ini berarti AB sejajar dengan DC dan sama panjang. AD sejajar dengan BC dan sama panjang. Diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan membagi dua sama panjang. OC berarti AO OC, kemudian BO OD sama panjang. Keempat sudutnya adalah siku-siku berarti 90 derajat. Dan ini menempati bingkainya kembali dengan 4 cara. Dilipat dan diputar. Dilipat 2 cara, diputar 2 cara. Sifat ini bisa kalian buktikan sendiri. Kemudian dalam persegi, maka sifat-sifat di dalam persegi panjang ini tercantum semua atau termuat di dalam persegi. Di antaranya sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Dan ditambah ini keempat sisinya sama panjang, yaitu AB sama dengan DC sama dengan AD sama dengan BC. Kemudian ada tambahnya yaitu saling berpotongan tegak lurus. Ini berarti tegak lurus. Itu berarti kalau tegak lurus maka sudutnya membentuk 90 derajat. Maka di sini 90 derajat, di sini juga 90 derajat, di sini 90 derajat, di sini 90 derajat. Nah, ini nama-nama sudutnya. Sudut AOB, BOC, COD dan AOD. Kemudian contoh penggunaannya, kita lihat gambar persegi panjang ABCD di samping ini. Permintaannya adalah tentukan nilai X dan Y. Maka di sini 5X dikurang 5 cm adalah panjang AB. Sedangkan panjang AB sejajar dengan DC. Berarti sama panjang. Maka AB sama panjang dengan DC. Maka ini kita hubungkan. 5X dikurang 5 sama dengan 10. Nah, ini kita hubungkan ya. Hubungannya di sini. Penyelesaiannya dengan persamaan linear satu variabel min 5 pindah ruas jadinya plus 5. Nah, ini ya, atau kedua ruas ditambah 5. 5x sama dengan 10 tambah 5 15, maka x sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kalau ini koefisiennya 3 bagi 3. Jadi nilai x adalah 3. Sekarang kita ingin mencari nilai z. Z ini adalah panjang BC. Panjang BC
sama dengan panjang AD karena sejajar. Maka BC sama dengan AD. 2Y ditambah 1 sama dengan 5. Selesaikan menggunakan cara persamaan linear satu variabel. Plus satunya pindah ruas jadi min 1. 2Y sama dengan 5 min 1. Maka 2Y sama dengan 4 dan Y sama dengan 4 dibagi 2. Y sama dengan 2. Kita masuk ke luas dan keliling persegi panjang. Kita misalkan persegi panjang ABCD. Nah, area luas adalah area di sini. Kita mempunyai kotak satuan. Ini mewakili satuan. Panjang satuan atau luas satuan. Nah, kita taruh sehingga penuh, tidak ada sisa lagi di dalam area persegi panjang ABCD. Nah, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 penuh kalau 7 ya. Maka ini bisa dibuat sama sampai ke bawah. Berarti 7, 7, 7 sampai 5 kali. Berarti luas ABC adalah 7 kali 5 karena 7-nya ada 5. Nah, 7 sendiri adalah AB atau panjangnya ini berarti. 5 sendiri adalah lebarnya. Berarti luas ABCD adalah panjang dikali lebar. 7 kali 5 hasilnya 35 satuan luas. Seandainya kita buat rumusnya maka AB kita misalkan P, BC, L. Maka rumusnya menjadi luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini yang akan kita pakai nanti. Keliling persegi ya semua jumlah seluruh sisinya. Karena ada 4 sisinya maka dijumlahkan. AB ditambah BC ditambah CD ditambah AB atau 7 tambah 5 tambah 7 tambah 5. 7 sendiri adalah panjang dan 5 sendiri adalah lebar. Berarti panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Panjangnya ada 2 berarti 2 kali panjang. Lebarnya ada 2 berarti 2 kali lebar. Maka keliling adalah 2P ditambah 2L atau bisa kita tuliskan keliling sama dengan 2 dalam kurung P ditambah L. Nah, ini sifat pengelompokan ya, dikelompokkan. Kalau ini kita jabarkan lagi 2 kali P, 2P ditambah 2 kali L, 2L. Nah, ini keterangannya. Kemudian contoh pemakaian dalam soal. Keliling suatu persegi panjang diketahui 50 cm dan panjangnya 15 cm. Kalian diminta mencari luas persegi panjang tersebut. Maka tentunya kita tidak bisa langsung menggunakan rumus luas karena lebarnya belum diketahui. Tapi di sini yang diketahui adalah kelilingnya, maka kita mencari lebar menggunakan rumus keliling. Tuliskan rumus kelilingnya yaitu 2 panjang ditambah 2 lebar. Tinggal diganti K-nya dengan 50 dan P-nya dengan 15. K 50 dan P 15. Ini jadinya 2 kali 15. Maka hasilnya 50 sama dengan 30 ditambah 2L. Penyelesaian persamaan linear satu variabel lagi. 30-nya yang pindah ruas ya, biar tidak repot. 50-nya tetap. 50 dikurang 30 sama dengan 2L. Setiap kali pindah ruas, maka plus berubah jadi min. Maka hasilnya 20 sama dengan 2L dan L-nya 20 dibagi 2. Nah, kalau lebarnya sudah dapat 10 cm, maka kita bisa mencari luasnya. Kita gunakan rumus luas. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya adalah 15 cm dan lebarnya 10 cm. Maka 15 cm kali 10 cm adalah 150 cm pangkat 2. Sedangkan untuk luas dan keliling persegi, kita misalkan persegi ABCD. Nah, ini sama, kita buat kotak satuan. Ini mewakili satu satuan, ini mewakili satu satuan, sama ya.
Nah, ini dibedakan warna saja. Kita taruh sini sampai penuh. Ternyata ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini juga samakan bawahnya 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai penuh. Luasnya adalah ya jumlah kotak biru dan kotak kuning ini. Kita hitung semuanya. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 sampai 5 kali. Artinya 5 dikali 5. Hasilnya 25 satuan luas. Kalau kita misalkan AB adalah S dan BC adalah S, karena sisinya sama. Kalau di sini P berarti di sini P, kalau di sini A berarti A. Itu menunjukkan sama panjangnya. Maka luas ABCD bisa dikatakan S kali S atau sisi kali sisi. Ini ya. Atau bisa karena sisi kali sisi sama, maka bisa dibuat L sama dengan sisi pangkat 2. Kelilingnya juga sama karena di sini jumlah seluruh sisinya berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Kita misalkan AB-nya S, BC-nya S, maka di sini juga S, di sini juga S. Maka S tambah S tambah S tambah S 4 kali S, itulah kelilingnya. Penggunaan dalam contoh. Contohnya, keliling suatu persegi adalah 60 cm. Tentukan luas persegi tersebut, ya sama dengan persegi panjang tadi. Berarti kita mencari sisinya dulu menggunakan rumus keliling. Rumus kelilingnya adalah 4 kali sisi tadi ya. Nah, jadi yang diketahui hanya ini. Kalau mencari luas, sisinya belum ada, jadi kita mencari sisinya dulu menggunakan rumus keliling. K-nya diganti 60, hanya K-nya yang diganti 60 ya. Jadi jadinya 60 sama dengan 4S. Berapakah S ya? 60 dibagi 4 ya, dibagi koefisien dari S. S sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15. Sisinya adalah 15 cm. Jadi luasnya adalah sisi kali sisi, maka 15 cm kali 15 cm sama dengan 225 cm pangkat 2. Jadi luas persegi tersebut adalah 225 cm pangkat 2. Mungkin sampai di sini pelajaran kita. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan, yaitu silakan dipelajari jajar genjang dan belah ketupat, sifat-sifatnya, luasnya dan kelilingnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.